邪魔しやがって。いいな。Oke guys, welcome back to Malcar Raket Official dalam pembahasan alur cerita Revenger. Gimana puasanya? Masih lancar? Udah berapa kali bolong coy? Semoga masih kuat puasa ya sampai lebaran. Episode terakhir ini kita akan menyaksikan betapa mengerikannya akurasi sang dokter yang mampu mengalahkan seorang sniper dan kegilaan Neo dalam membantai musuh. Gimana kisah selengkapnya? Kita langsung masuk alur cerita, berangkat. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan sebuah kapal yang berlabuh. Di saat semua orang sedang meluruskan kaki letih mereka, saja tiba-tiba saja muncul sebuah busur panah yang membawa peledak. Sang dokter menyuruh semua orang yang berada di kapal buat melompat dan seketika meledak. Hancurnya sebuah kapal menandakan kalau pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Begitupun dengan Yuen dan Nia yang sudah mulai bergerak membunuh semua orang yang menjadi kediaman Shishido. Di sisi lain sang dokter dan yang lain tengah berurusan dengan anak buah Shishido. Tidak membutuhkan waktu yang lama buat menghabisi semua krocok-krocok tersebut. Di saat Yuen dan Neo sedang asik membantai semua bawahan Shishido, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan tamu penghuni asli tempat tersebut. Tapi sayang kita harus bergeser terlebih dahulu ke tempat Kurima dan yang lain. Kelompok mereka mulai bergerak ke tempat di mana opium disembunyikan. Tapi sebelum itu mereka diharuskan menghadapi kelompok sang pendeta. Kurima dan Jio mencoba mempancing sniper musuh buat menembak ke arah mereka supaya sang dokter dapat menentukan letak sang sniper. Tapi ketika sebuah suara tembakan muncul melesat ke arah Jio dan sang dokter yang siap melesatkan anak panahnya, tiba-tiba saja ia menyadari kalau serangan barusan adalah untuk memancing dirinya keluar dari persembunyiannya hingga akhirnya melihat sang dokter terkena tembakan membuat Jio mengundurkan waspadaannya, sehingga Jio pun tidak menyadari kalau sebuah serangan tengah melesat ke arahnya. Beruntung Kurima tepat waktu mendorong tubuh Jio dari jalur lesatan dan menghindari kepala Jio terlepas dari engselnya. Sang dokter yang terpental membuat arah jalur panah yang dirinya pegang ikut berubah. Namun dengan timing yang pas, sang dokter tetap melepaskan anak panah tersebut dengan gaya yang seolah-olah anak panah yang tak sengaja terlepas dari tangannya. Sementara di atas benteng memperlihatkan sang sniper yang tengah memperhatikan pertarungan sengit yang dilakukan Kurima dan kawannya. Kurima cukup kewalahan melawan orang tersebut. Akhirnya ia mendapatkan sebuah kesempatan yang dimana si Johnny melemparkan bumerang ke arahnya. Dan akhirnya ya, dengan bantuan Jio tersebut dapat dibelokkan yang tadinya mengarah kepada Kurima menjadi berbelok menghantam si Johnny. Melihat si Johnny yang berhasil dibunuh membuat sang sniper marah dan bersiap menarik pelatuk, tapi tanpa dirinya sadari sebuah busur panah sebesar pisang ambut sedang melesat ke arahnya dan tiba-tiba sang dokter memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan sebuah timing buat melesatkan sebuah anak panah. Melihat semua anak buah sang pendeta yang berhasil mereka lumpuhkan membuat Jio menginstruksikan Kurima buat melanjutkan misi mereka, yaitu meledakkan penyimpanan opium. Kurima yang mendengar perkataan Jio dengan cepat berlari menaiki bukit. Sesampainya di puncak bukit dia dikejutkan dengan kehadiran sang pendeta yang terduduk menunggu dirinya. Dari daerah bawahan Shishido yang Yuen dan Neo bantai, kucing besar yang masih dalam perdebatan raja hutan atau singa yang menjadi raja hutan tersebut pun ikut meramaikan tatanan cerita. Berbeda halnya dengan kita manusia biasa yang melihat kucing liar sebesar Ono pasti kabur, Neo sendiri malah menikmati kehadirannya sambil bermain. Karena urusan mereka masih banyak dan kepepet dengan waktu, Yuen pun menyebarkan sebuah serbuk yang membuat kucing besar tersebut terganggu. Yuen memancing sang harimau membuat mengikutinya sampai ketika kucing tersebut melompat ke arah Yuen, tapi malah menjadi makanan ikan yang berhabitat di Amazon tersebut.
Pertarungan sesama pengguna pedang pun terjadi. Kurima cukup kesulitan melawan sang pendeta. Walaupun dia sudah menggunakan kecepatan maksimalnya, sang pendeta masih mampu menahan setiap tebasan yang mengarah kepadanya. Tak hanya sampai di sana, sang pendeta juga mampu mengimbangi kecepatan Kurima dan membalas setiap serangan demi serangan. Saking sengitnya pertempuran dan dengan pedang yang berbenturan menggema di setiap sudut pulau, Kurima sangat kewalahan menahan setiap tebasan yang mengarah kepadanya. Tubuh sang samurai Satsume tersebut telah dipenuhi bekas sayatan-sayatan pedang sang pendeta yang gagal diantisipasinya. Setiap gerakan yang Kurima lakukan selalu dapat dibaca oleh sang pendeta dengan sangat mudah. Kurima menanyakan kenapa sang pendeta bergabung ke dalam Revenger kalau hanya menginginkan uang dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Revenger sendiri adalah sebuah organisasi yang dibangun untuk membalaskan dendam setiap orang-orang yang tidak mampu membalaskan dendam mereka dengan tangannya sendiri dengan bayaran sebuah plat emas. Tapi mereka tidak akan menjalankan sebuah misi balas dendam tanpa menyelidiki orang yang ditargetkan apakah pantas dibunuh atau tidak. Walaupun mendapatkan bayaran yang sangat mahal sekalipun, mereka tidak akan langsung membunuh orang tersebut dan akan menyakitinya terlebih dahulu sampai benar-benar terbukti bersalah. Sementara kelompok yang dipimpin sang pendeta berbeda dengan kelompok Revenger lainnya. Peduli mau target kelompoknya bersalah atau tidak, mereka akan tetap membunuhnya. Yang terpenting mereka mendapatkan bayaran. Kurima yang sang pendeta tampak sangat marah. Ia berjalan maju menyongsong pedang sang pendeta dan tidak mempedulikan rasa sakit dari pedang yang memasuki tubuhnya. Melihat kegilaan Kurima yang tidak mempedulikan pedang yang dirinya pegang membuat sang pendeta melongo. Kurima yang melihat sebuah kesempatan dengan cepat mengayunkan pedang ke arah sang pendeta dan berhasil mengores pergelangan tangan sang pendeta. Walaupun gagal membereskan yang parah, Kurima berhasil membuat mental yang dimiliki sang pendeta goyah. Sang pendeta yang melihat tekad Kurima yang siap mati membuat dirinya memandang Kurima orang yang gila. Mendapati Kurima yang siap bertarung sampai mati di tempat tersebut membuat sang pendeta memutuskan pergi. Melihat sang pendeta yang coba buat kabur membuat Kurima dengan cepat mengejarnya. Tapi langkah Kurima harus terhenti karena salah satu anak buah sang pendeta yang menghalangi langkahnya. Bagi Kurima hadap tidaklah berguna dan hanya sia-sia. Dengan satu kali serangan ia berhasil membuat musuhnya tersebut tepar. Sementara sang pendeta telah sampai di sebuah jembatan. Ia memutuskan dengan harapan Kurima tidak membunuhnya. Tak berselang lama jembatan putus, Kurima pun muncul dengan darah yang mengalir dari setiap pori-porinya. Sang pendeta yang menyaksikan Kurima mengejarnya tersenyum kecil dan menghendak pergi dari tempat tersebut hingga tiba-tiba sang pendeta tidak mempunyai pemikiran kalau lompatan yang Kurima lakukan dapat sampai ke hadapannya. Sedangkan di tempat lain menempatkan Yuen yang kebingungan dengan apa yang dilakukan Shishido karena dia tidak melarikan diri walaupun sudah menyaksikan pembantaian anak buahnya. Alasan Shishido tidak meninggalkan tempat tersebut karena ia ingin mengajak Yuen beraliansi. Dengan pedenya Shishido mengatakan kalau dirinya memahami Yuen yang mempunyai mimpi mengubah dunia menjadi neraka. Padahal mimpi Yuen sendiri adalah memberantas semua pendosa dan menghakiminya sesuai apa yang mereka berbuat. Shishido masih terus mencoba meyakinkan Yuen untuk beraliansi dengannya. Ia menganggap polos semua yang dilakukan Yuen dikarenakan ia ingin menguasai Nagasaki. Shishido juga meyakinkan Yuen kalau ia akan menyerahkan opium kepadanya, sehingga dengan begitu Nagasaki akan dipenuhi tangisan derita orang-orang. Mendengarkan jawaban dari Yuen yang membuat suasana hatinya berubah buruk, Shishido mengeluarkan senjata api dan melesatkan tembakan ke arah Yuen. Namun dengan sangat mudah Yuen menghindari tembakan tersebut dan tiba-tiba dengan mempelekkan tato di punggungnya dan pelaparan mantra yang diucapkan selesai membuat Shishido mati terjatuh. Setelah pertempuran mereka semua pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Sebagai penghormatan atas kepergian Kurima, Yuen dan yang lainnya pun melakukan kunjungan ke tempat di mana Kurima tertembak oleh para petinggi klan.